Pemirsa, tragis, bocah berusia 4 tahun di Cilacap ditemukan tewas dalam karung di belakang rumah warga. Sebelum ditemukan, bocah tersebut dikabarkan menghilang sejak Kamis lalu. Warga Kelurahan Gunung Simping, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, digegerkan dengan adanya penemuan mayat di dalam karung. Mayat berjenis kelamin perempuan ini berusia 4 tahun. Kejadian ini bermula ketika salah satu warga melaporkan adanya bungkusan mencurigakan di belakang rumahnya. Polisi yang datang ke lokasi membuka bungkusan karung tersebut dan menemukan tubuh anak berusia 4 tahun dengan kondisi meninggal dunia. Polisi pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Diketahui mayat tersebut adalah EH yang sempat dilaporkan menghilang secara misterius pada Kamis lalu. RSUD saya akan sampaikan lagi. Hari Jumat ini ditemukan sudah di dalam karung. Pihak kepolisian kini tengah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi guna mencari pelaku yang tega menghabisi anak berusia 4 tahun dengan keji. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Ian Sutriana, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi terkini mengenai kasus penemuan mayat bocah dalam karung di Cilacap, Jawa Tengah akan disampaikan oleh rekan Ian Sutriana yang saat ini berada di TKP. Kita akan simak bagaimana keterangan dari pihak kepolisian, pemirsa. Dari rumahnya untuk mengecek situasi. Apakah sudah aman, apakah tidak ada orang di sekitar rumahnya. Selanjutnya setelah dicek aman, masuk kembali dan karung yang berisi jenazah korban ini diletakkan di samping rumahnya, selanjutnya ditutupi oleh sengit supaya tidak kelihatan. Jadi seperti itu rekan-rekan kronologis daripada peristiwa yang menimpa anak yang ada di Kelurahan Simping, Kecamatan Cilacap Tengah. Dan untuk penangkapan sendiri dan pelaku sendiri seperti apa dan ditangkap di mana dan izinnya? Ya, jadi kronologis terkait dengan penangkapan daripada pelaku ini ya, karena kita sudah melakukan rangkaian penyidikan ya, jadi kita melakukan pemeriksaan. Ini ada beberapa saksi yang sudah kita periksa. Kemarin sudah saya sampaikan ada 4 orang, baik itu kakek daripada korban, selanjutnya orang tua daripada pelaku, ini ada bapak, ibu, dan juga 1 adik daripada pelaku. Dari 4 itu kami selanjutnya melakukan analisa dan Satreskrim bergerak menuju, karena ada informasi kalau pelaku ini sering pergi ke Purbalingga, ke rumahnya ataupun ke tempat temannya. Berbekal informasi itu, anggota berangkat ke sana, berkoordinasi juga dengan Purbalingga, dan alhamdulillah kita temukan pelaku ini berada di rumah temannya yang ada di desa Bobotsari Purbalingga. Selanjutnya kita tangkap di rumah tersebut. Jadi seperti Mayat sendiri dan bisa dijelaskan. Pada saat kita temukan di TKP, untuk mayat ini sudah posisinya berada dalam kantong plastik, selanjutnya dibungkus lagi dengan karung berwarna putih yang ditali oleh, sudah berada di dalam karung tersebut untuk korban. Oke, luka yang dialami oleh korban dan seperti apa? Ya, ada beberapa luka, ini nanti kita juga masih menunggu ya, daripada kemarin sudah diotopsi, nanti kita menunggu hasil daripada RSUD Dr. Margono yang ada di Purwokerto. Untuk saat ini, si korban sendiri udah dimakamkan apa belum ya? Sudah, jadi setelah diotopsi, ya siang, selanjutnya sore, selesai dari Banyumas, ini dibawa ke rumah korban, rumah duka di Gunung Simping, selanjutnya pada malam hari dilakukan
pemakaman. Oke. Biasanya Dari pelaku sama korban ada kaitan keluarga dan apa enggak? tidak ada, hanya bertangga aja. Rumahnya satu deret di Kelurahan Gunung Simping. Oke, dia ke Purbalingga ini kabur apa seperti apa? Ya, karena takut setelah melakukan aksinya, ya, terus membuang pada hari Kamis. Setelah membuang, ini beberapa jam kemudian dia langsung pergi. Korban dengan pelaku memang sebelumnya sudah akrab atau seperti apa? Ya sudah tahu karena kan tetangga ya Mas, sudah tahu aja. Kalau akrab enggak, karena kan umurnya berbeda jauh ini. Yang pelaku ini umurnya 23 tahun, sedangkan korban ini umurnya baru 4 tahun 10 bulan. Mungkin sering main itu atau? Karena tahu karena sering main dengan adik daripada korban. Jadi pelaku ini punya adik ini juga sepantaran umurnya, ya. Sepantaran umurnya kira-kira 5 tahunan. Jadi kalau lihat rumahnya itu kan saling berdekatan dengan Ya. rumah itu ya. Nah saat korban masuk itu ada yang tahu atau Kalau pas mau main itu kan biasanya memang main dia. Tapi pas diajak masuk main ke rumahnya kan memang posisi rumahnya kosong karena di rumah pelaku ini, ya, di rumah pelaku ini keluarganya, bapak, ibu, adiknya semuanya pergi ke Purbalingga. Jadi kosong memang. Pasal yang dikenakan dan untuk pelaku sini seperti apa? Ya, jadi kita gunakan undang-undang perlindungan anak dan juga KUHP. Kalau yang di perlindungan anak ini ancaman hukumannya ini 15 tahun penjara, untuk yang KUHP ini ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Siap, terima kasih Nan. dan itu dia dibuang di samping rumah itu ada rencana mau dibuang lagi itu memang ditaruh di situ. Ditaruh di situ karena kan dalam bentuk karung. Terus itu kan banyak rumah. Kalau mungkin dia bawa keluar mungkin cepat ketahuan itu. Karena pada saat itu keluarga korban ini sudah mencari anaknya. Mulai dari siang kan sekitar sebelum jam 10 itu balik lagi ke rumah untuk pamitan. Kalau menurut daripada kakeknya ini dia mau beli makanan lah, ya, mau beli makanan keluar sehingga ngajak temannya. Rumah temannya itulah yang di rumah pelaku. Dan bisa ditujukan barang bukti Nan? Ini plastik ya. Oh iya. Ini plastik yang Itu bisa bagaimana keterangan dari Kapolres Cilacap yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan terhadap bocah berusia 4 tahun di Cilacap ini telah berhasil ditangkap di Purbalingga dan pelaku ternyata adalah tetangga dari korban sendiri dan pelaku ini terancam hukuman hingga 15 tahun penjara.